Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran ekspositori. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa sanggup menguasai materi pelajaran secara optimal. Model pembelajaran ini juga sering disebut sebagai model pembelajaran berbasis ceramah. Oleh karena itu, metode yang sering digunakan di dalam model ini adalah metode ceramah. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut supaya teman-teman mengetahui karakteristik dari model pembelajaran ekspositori ini. Model pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Pada model ini, materi pelajaran seolah-olah sudah jadi, karena model pembelajaran ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur. Maka sering juga dinamakan model chalk and talk. Tujuan utama model pembelajaran ini ialah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, sehabis proses pembelajaran berakhir, siswa dibutuhkan sanggup memahami materi dengan benar dengan cara sanggup mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dari model pembelajaran ekspositori. Prinsip yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Sebelum model ekspositori ini diterapkan, terlebih dahulu guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara terperinci dan terukur. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang sanggup diukur atau berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena tujuan yang spesifik memungkinkan kita bisa mengontrol efektivitas penggunaan model pembelajaran. Memang benar, model pembelajaran ekspositori tidak mungkin dapat mengejar tujuan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Misalnya, kemampuan untuk menganalisis, mensintesis sesuatu, atau mungkin mengevaluasi sesuatu. Namun, tidak berarti tujuan kemampuan berpikir taraf rendah tidak perlu dirumuskan. Justru, tujuan itulah yang harus dijadikan ukuran dalam menggunakan model ekspositori. Prinsip yang kedua adalah komunikasi. Prinsip komunikasi dalam hal ini adalah penyampaian pesan. Pesan yang ingin disampaikan ialah materi pelajaran yang disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses komunikasi, guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi sebagai penerima pesan. Prinsip yang ketiga adalah kesiapan. Agar siswa mampu mendapatkan informasi sebagai stimulus yang kita berikan, terlebih dahulu kita harus memosisikan mereka dalam keadaan siap, baik secara fisik maupun psikis, untuk mendapatkan pelajaran. Prinsip yang keempat adalah berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus mampu mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Ekspositori yang berhasil adalah yang dapat mendorong siswa untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses mencari ilmu secara mandiri.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur pelaksanaan. Sebelum kita menuju ke sintak dari model pembelajaran ekspositori, terlebih dahulu kita akan membahas tentang persiapan apa saja yang bisa dilakukan oleh guru sebelum menerapkan model pembelajaran ekspositori. Persiapan tersebut adalah persiapan 1, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dipersiapkan guru. Tujuan yang ingin dicapai sebaiknya dirumuskan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang spesifik yang berorientasi kepada hasil belajar. Persiapan yang kedua adalah menguasai materi pelajaran dengan baik. Penguasaan materi yang sempurna akan membuat kepercayaan diri guru meningkat, sehingga guru akan mudah mengelola kelas. Nah, agar guru dapat menguasai materi pelajaran, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, pelajari sumber-sumber belajar yang mutakhir. Kedua, persiapkan masalah-masalah yang mungkin muncul dengan cara menganalisis materi pelajaran sampai detail. Ketiga, buatlah garis besar materi pelajaran yang akan disampaikan untuk memandu dalam penyajian agar tidak melebar. Selanjutnya, persiapan yang ketiga, mengenali medan dan berbagai hal yang dapat memengaruhi proses penyampaian. Beberapa hal yang berhubungan dengan medan yang harus dikenali diantaranya, pertama, latar belakang audiens atau siswa yang akan menerima materi. Misalnya kemampuan dasar atau pengalaman belajar siswa sesuai dengan materi yang akan disampaikan, minat dan gaya belajar siswa, dan lainnya. Kedua, kondisi ruangan. Baik menyangkut luas dan besarnya ruangan, pencahayaan, posisi tempat duduk, maupun kelengkapan ruangan itu sendiri. Pemahaman akan kondisi ruangan itu diperlukan untuk mengatur tempat duduk dan untuk menempatkan media yang digunakan. Misalnya, di mana sebaiknya layar atau LCD disimpan, di mana sebaiknya gambar dipasang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita menuju sintak dari model ekspositori. Sudah tahu ya sintak itu apa? Sintak itu adalah tahapan-tahapan yang ada dalam model pembelajaran. Di dalam model pembelajaran ekspositori ada 5 tahapan. Yang pertama adalah persiapan. Di tahap persiapan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa, menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka, dan jangan lupa, setiap kali guru mengajar pada tahap persiapan untuk selalu mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Pada tahap persiapan ini, kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru adalah mengkondisikan siswa agar siap belajar dan memberikan sugesti positif. Kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah mendengarkan keterangan guru. Tahap yang kedua dari model pembelajaran ekspositori yaitu penyajian. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini. Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Yang kedua adalah intonasi suara. Yang ketiga adalah menjaga kontak mata dengan siswa.
Yang keempat, menggunakan juk-juk yang menyegarkan. Untuk menggunakan juk-juk ini, yang harus diperhatikan pertama, juk yang digunakan harus relevan dengan isi materi yang sedang dibahas. Kemudian, sebaiknya juk muncul tidak terlalu sering. Kegiatan yang dilakukan guru pada tahap penyajian ini adalah menjelaskan materi pelajaran, sedangkan kegiatan siswa mendengarkan penjelasan guru. Tahap yang ketiga dari model pembelajaran ekspositori adalah menghubungkan atau korelasi. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Kegiatan yang dilakukan guru pada tahap menghubungkan ini adalah guru menghubungkan materi dengan pengalaman siswa. Sedangkan kegiatan siswa mendengarkan penjelasan guru. Tahap yang keempat dari model pembelajaran ekspositori ini adalah menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Menyimpulkan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara mengulang kembali inti-inti materi yang menjadi pokok persoalan. Yang kedua, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Yang ketiga, dengan cara mapping melalui pemetaan keterkaitan antar pokok-pokok materi. Kegiatan guru pada tahap menyimpulkan yaitu menyimpulkan materi, sedangkan kegiatan siswa mendengarkan penjelasan guru. Tahap yang kelima atau yang terakhir dari model pembelajaran ekspositori yaitu penerapan. Langkah penerapan adalah langkah untuk unjuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Teknik yang bisa dilakukan pada langkah ini diantaranya, pertama, dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang disajikan, kedua, dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Kegiatan yang dilakukan oleh guru pada tahap ini yaitu memberikan persoalan yang sepadan melalui pemberian tugas, sedangkan kegiatan siswa yaitu menjawab persoalan yang diajukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kelemahan dari model pembelajaran ekspositori. Nah, yang pertama kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari model pembelajaran ekspositori yang pertama adalah guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui model pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan atau kuliah tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi atau melakukan pelaksanaan demonstrasi. Yang keempat, keuntungan lain adalah model pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Selanjutnya, kelemahan dari model pembelajaran ekspositori, yaitu yang pertama, model pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan oleh siswa yang memiliki kemampuan mendengar atau menyimak dengan baik. Yang kedua, model ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga,
Karena lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam bersosialisasi dan berpikir kritis. 4. Keberhasilan model ekspositori tergantung dari apa yang dimiliki guru, yaitu mencakup persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, kemampuan bertutur, dan kemampuan mengelola kelas. Dan yang kelima, karena hanya terjadi komunikasi satu arah, sehingga kemampuan memperluas pemahaman siswa juga akan terbatas pula. Nah, itu tadi kelebihan serta kelemahan dari model pembelajaran ekspositori. Jadi, teman-teman, tidak ada satu model pembelajaran yang dianggap lebih baik dibandingkan model pembelajaran lainnya ya. Baik tidaknya model pembelajaran dapat dilihat dari efektif tidaknya model tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, berikut ini saya telah menyajikan contoh cerita dari model pembelajaran ekspositori. Kita simak bersama-sama yuk. Pada suatu ketika, seorang guru sejarah mengajarkan materi pelajaran tentang terjadinya perang Diponegoro. Guru awalnya bertanya, kira-kira perang Diponegoro terjadinya di mana ya? Ada yang tahu? Setelah terjadi diskusi singkat, kemudian guru mulai bercerita bagaimana kegigihan Diponegoro melawan kaum penjajah. Kemampuan guru membawakan cerita dengan suara jelas yang kadang meledak dan kadang melemah, membawa siswa seakan-akan mereka bagian dari cerita melawan kekejaman penjajah. Suara guru menggelegar ketika ia menceritakan bagaimana sang pangeran dengan gagah berani memimpin perang di atas kudanya sambil menghunus pedang. Sesekali tangannya menunjuk gambar sambil menyebutkan nama-nama prajurit setia dari Pangeran Diponegoro, seperti Sentot Prawirodirjo, Kiai Mojo, dan lain-lain. Dan suara guru melemah ketika akhirnya sang pangeran ditangkap oleh penjajah. Dengan gaya dan keterampilannya bertutur, guru dapat membangkitkan emosi siswa. Tidak sedikit siswa yang mengepalkan tangannya ketika guru sedang menceritakan bagaimana kelicikan penjajah menangkap sang pahlawan Diponegoro sampai akhirnya ia dibuang. Selesai guru bercerita, proses pembelajaran dilanjutkan dengan tanya jawab, baik mengenai urutan kejadian sampai pecahnya perang, tempat, dan waktu kejadian, ataupun mengenai pendapat siswa tentang peran dan perjuangan sang pangeran. Sesekali, guru menyisipkan pesan moral sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Di akhir pembelajaran, guru tidak lupa memberikan tugas kepada siswa untuk mengetahui seberapa jauh penjelasan yang ditangkap oleh siswa. Sampai siswa kembali di rumahnya masing-masing, kejadian seperti yang diceritakan guru dalam perang Diponegoro itu terus melekat dalam ingatan siswa. Gambar Pangeran Diponegoro yang sedang naik kuda dengan pedang terhunus bersama dengan prajurit-prajurit setianya yang gagah berani yang sengaja dipajang di papan tulis terus menari-nari dalam ingatan siswa. Dari penuturan cerita guru, siswa hafal urutan tahun dan tempat kejadiannya. Bukan hanya itu, efek cerita dari guru itu membangkitkan minat siswa untuk membaca kisah-kisah pahlawan terhadap penjajah. Seiring dengan tumbuhnya minat tersebut, bangkit pula kesadaran nasionalisme siswa dan kecintaan mereka terhadap tanah air sebagai penghargaan kepada para pahlawan. Nah, itu tadi adalah contoh cerita dari model pembelajaran ekspositori. Sekarang, mari kita analisis cerita yang tadi saya ceritakan.
Nah, di sini di bagian yang saya beri warna merah itu merupakan tahap persiapan. Kemudian, yang saya beri warna biru itu merupakan tahap penyajian. Yang saya beri warna ungu merupakan tahap menghubungkan sekaligus tahap menyimpulkan. Pada bagian yang berwarna kuning merupakan tahap penerapan atau pengaplikasian. Selanjutnya, pada bagian yang berwarna abu-abu, ini merupakan indikator keberhasilan dari model pembelajaran ekspositori. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang model pembelajaran ekspositori. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.